lagi sama aku Nuy. Oke guys, jadi sebenarnya aku nih lagi cari HP mungil. Ya compact gitu deh, tapi bukan sekedar compact ya. Aku lagi nyari yang benar-benar perfect tuh. Iya, perfect dari ukuran pastinya. Yang kecil dan juga enak digenggam. Dari desain, performa, dan juga baterai sampai kameranya juga aku mau yang perfect. Ini sih nyarinya tuh susah-susah gampang ya. Jadi tantangan tersendiri sih buat banyak orang juga. Karena jarang banget produsen HP yang bikin HP kecil kayak begini. Kurang banyaknya peminat dan orang-orang sepertinya lebih milih HP dengan ukuran yang lebih besar karena bisa nampilin gambar HD di layar lebih enak dan luas juga dibanding sama HP-HP compact. Tapi akhirnya aku dapet nih, ada dua pilihan HP compact perfect terbaik menurut aku. Ini dia kedua HP-nya, Asus Zenfone 9 dan Samsung Galaxy S23. Ini nih dua HP compact yang menurut aku jadi yang terbaik. Tapi gimana ya kalau dari kedua HP ini, mana nih yang paling the best of the best? Oke, kali ini aku mau bandingin si Zenfone 9 dan S23 ini ya. Untuk Zenfone 9 sempat ada kabar loh dari Asus yang gak akan produksi lini Zenfone lagi dari mereka. Wah, kalau beneran nih sayang banget gak sih? Cuma Asus cepet-cepet nih konfirmasi kalau lini Zenfone-nya ini gak akan di shutdown dan Asus bakalan tetap lanjutin buat produksi HP Zenfone selanjutnya. Wah, untung aja ya, soalnya cuma Zenfone yang bisa bikin HP kecil dan bagus kayak gini nih. Nah, kalau lihat profil kedua HP ini, Zenfone 9 lahir di September tahun 2022 ya guys. Dan untuk Samsung S23 ini lahir di Februari tahun 2023 ini. Oke, sebagai perbandingan harganya, Zenfone 9 awal rilisnya itu di harga 9.999.000, RAM 8, storage 256GB ya. Untuk Samsung S23 nya di harga 13.999.000, RAM 8, storage 256GB. Lumayan beda ya harganya, selisih 4 jutaan, lumayan kan. Jadi perbandingannya Asus Zenfone 9 ini lebih murah dari S23. Jadi apa kamu akan langsung pilih S23 sebagai flagship baru atau lebih pilih Zenfone 9 untuk lebih menghemat budget? Oke, coba kita lihat nih kenapa Samsung harganya lebih mahal. Kalau dilihat nih ya dari desainnya, S23 dan Zenfone 9 keduanya punya dimensi yang mirip-mirip ya. Cuma S23 ini lebih lebar dan lebih tipis. Kalau S23 punya ukuran di 6,1 inch dan Zenfone 9 ini lebih kecil sedikit di 5,9 inch. Selain itu, S23 juga punya desain yang lebih premium. Kalian bisa lihat sendiri depan belakangnya ini dilapisi kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2. Jadinya menurut aku ya, ini sih lebih mewah, lebih estetik, dan yang paling penting lebih tahan lama. Nah, kalau untuk Zenfone 9 ini emang beda ya tampilan bagian belakangnya. Kelihatan bagus banget, beda sama Zenfone 8 yang kemarin tuh. Bener-bener bagus banget. Gak cuma bagus tapi juga terasa nyaman. Ini sih berkat bahan permukaan casing belakang yang bertekstur kuat dan juga enak banget buat digenggam. Nah, untuk beratnya kedua HP ini nih mirip-mirip. S23 di 168 dan Zenfone 9 ini di 169 gram. Ini sih gak ada bedanya kalau aku bandingin kayak gini ya. Sama-sama enteng. Cuma untuk modul kameranya Samsung S23 ini kelihatan beda dari sebelumnya. 3 kamera bulatan yang di sini nih terpisah dan gak dipakein frame lagi, lebih minimalis dan juga terlihat mewah. Sedangkan untuk Zenfone 9 ada 2 kamera yang ukurannya besar dan dilapisi frame hitam yang agak tebal buat ininya nih letakannya ini ya. Ini sih keren banget menurut aku. Kalau untuk urusan desain menurut aku lebih suka desain Asus Zenfone 9 ini. Gak tau kenapa ya, keren aja gitu dilihatnya. Kayak gak ngebosenin sama beda dari HP-HP biasanya. Cuma yang bikin Samsung lebih mahal itu yang pasti dari materialnya ya. Frame samping S23 ini dibuat dari armor aluminium frame dengan daya tahan dari jatuh dan goresan. Dibanding Zenfone 9 yang pakai aluminium frame biasa aja.
Untungnya kedua HP ini udah dapet sertifikasi IP68, bisa tahan air dan juga debu. Gimana? Sama-sama lengkap kan fiturnya? Oke, untuk bagian layarnya kedua HP ini punya tampilan cemerlang di layarnya. Sama-sama enak buat dipandang sih ini, dan berlama-lama lihat HP-nya. Kualitas layarnya ini emang sama-sama jempolan ya. Di Samsung S23 ini kalau kalian lihat bezelnya ini tipis banget di keempat sisinya. Bagian atas, bawah, kiri, kanan simetris banget nih tipisnya. Jadinya lebih enak dipandang. Di Zenfone 9 sih bagus juga, cuma masih rada tebel ya di bagian bawahnya, tapi sama-sama bagus sih. Untuk kualitas layarnya S23 ini pakai panel Dynamic AMOLED 2 kali yang emang sih layar Samsung itu juara banget. Di Zenfone 9 ini juga masih bagus kok kualitasnya, pakai Super AMOLED panelnya. Ya kalau dilihat-lihat sekilas sih sama-sama bagus ya. Cuma kalau kalian bandingin nih di bawah sinar matahari yang terik kayak gini, Samsung S23 ini punya tingkat kecerahan yang lebih bagus di 1750 nits, yang emang unggul jauh dibanding Zenfone 9 ini. Untuk tingkat refresh rate-nya sama-sama bisa di 120 Hz ya, dan bisa adaptive refresh rate untuk efisiensi dayanya. Jadi layar animasi smooth mulus sepanjang pemakaian, dan gak usah takut bakalan nguras baterai ya. Nah, untuk HP compact kayak gini emang baterainya itu biasanya jadi kelemahan guys. Soalnya nih ya, karena ukurannya yang kecil, otomatis kapasitas baterainya juga diperkecil. Nah, kayak di Samsung S23 ini, seperti yang kalian lihat ya, bodinya yang kecil dan tipis, jadinya kapasitas baterai cuma di 3900 mAh aja guys. Sedangkan di Zenfone 9 ini lebih besar di 4300 mAh. Bisa dilihat juga sih, bodi Zenfone 9 ini emang lebih tebel ya daripada S23 ini. Cuma S23 bagus dan efisien dalam penggunaan daya, jadinya bisa bertahan lebih lama walaupun kapasitasnya lebih kecil. Untuk Zenfone 9 yang punya kapasitas lebih besar, bisa bertahan setengah harian lah dalam penggunaan yang normal ya. Dan untuk pengisian dayanya sih, Zenfone 9 ini punya fitur fast charging 30W dan 5W reverse wired chargingnya. Jadi Zenfone 9 ini belum bisa wireless charging ya. Sayang banget. Beda sama Samsung S23 yang udah bisa wireless charging di 15W dan refresh wireless charging di 4,5W. Dan untuk fast chargingnya seperti biasa cuma di 25W. Ya nggak ada yang spesial ya di fitur fast charging kedua HP ini. Kalau performanya dan tenaga otak dari kedua HP ini sama-sama pakai Qualcomm Snapdragon kelas atas. Nah, untuk Samsung S23 ini yang kasih tenaga adalah Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini adalah versi yang lebih bertenaga dari Snapdragon 8 Gen 2 biasanya ya. Dan yang pasti lebih bertenaga dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dimiliki sama Zenfone 9 ini. Nah, untuk skor Antutunya bisa dilihat di sebelah sini ya. Ya, cuma tipis-tipis kok skor Antutunya, tapi S23 ini jadi yang lebih menonjol buat jalanin game berat dengan frame rate yang tinggi. Kalau buat penggunaan sehari-hari sih, ini sama-sama kenceng kok. Untuk Galaxy S23 punya RAM 8GB dan ada internal storage sampai 512GB. Sedangkan Zenfone 9 ini punya varian RAM 6GB, 8GB, dan 16GB dengan internal storage bisa sampai 256GB. Seperti yang kalian tahu, HP-HP flagship zaman sekarang ini tuh nggak memiliki slot kartu micro SD ya. Jadi kalau kamu beli HP nih, mesti kalian perhatiin, jangan sampai salah pilih. Sekarang untuk kameranya yang termasuk sektor penting nih dari sebuah smartphone, ya kan? Untuk S23 ini ada 3 setup kamera ya. Kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 12MP dengan sudut sampai 120 derajat, dan kamera telefoto 10MP dengan 3 kali optical zoom dan ada OIS-nya juga. Kamera S23 ini juga memiliki kamera depan 12MP. Sedangkan untuk Zenfone 9 punya setup kamera ganda yang terdiri dari sensor 50MP dengan gimbal OIS dan kamera 12MP ultrawide dengan sudut sampai 113 derajat yang juga bisa mengambil foto makro. Di dalam lubang punch hole-nya ada sensor 12MP untuk kamera depannya ya. Jadi beda konfigurasi nih guys untuk kameranya ini, walaupun sama-sama punya kamera utama 50MP. Ya udah, kalau gitu ini hasil foto-fotonya ya.
perbedaannya S23 ini punya kualitas hasil foto yang jauh lebih baik dibanding Zenfone 9 ini. Ya, walaupun di dalam kondisi cahaya rendah, S23 ini masih bisa dapetin dynamic range yang lebih solid dan lebih luas. Walaupun Zenfone 9 nggak buruk-buruk amat sih, tapi kualitas kameranya dari Samsung nih emang jempolan banget. Nah, sekarang perekaman videonya nih, Galaxy S23 ini bisa merekam dalam resolusi 8K 24-30 fps dan 4K 30-60 fps. Sedangkan Zenfone 9 dapat merekam dalam 8K pada 24 fps dan 4K 30-60-120 fps. Yuk, kita langsung lihat aja hasil videonya. Jelaskan bedanya S23 ini bisa lebih smooth dan stabil. Gak cuma itu, warna yang dihasilin juga lebih alami. Aku sih suka banget dari hasil foto dan video dari S23 ini. Nah, terakhir ya untuk OS-nya. Emang sama-sama di Android 13 dan One UI terbaru. Jadinya Samsung lebih enak dan efisien untuk experience interface UI-nya dibanding sama Asus ini. Ya, buat aku UI dari Samsung emang masih yang terbaik. Kesimpulannya, aku sama dua HP ini harga emang gak bohong. Segala sesuatu memang berasa impactnya guys. Dari mulai desain, performa, sampai kameranya, Samsung S23 ini masih unggul nih. Cuma kalau kamu lebih mentingin budget, ya udah kamu harus beli Zenfone 9 ini sih. Menurut aku ini paling worth it untuk sekarang, karena emang gak jauh-jauh banget kok bedanya. Dan kedua HP compact ini emang saat ini masih yang terbaik untuk pasaran di Indonesia. Oke, itu aja ya review aku untuk HP barusan nih. Kalian bisa komen, like, atau subscribe YouTube-nya channel Teman Ponsel ya, biar kita sama-sama bisa maju dan kasih review yang lebih bermanfaat lagi. Oke guys, aku Nui, sampai jumpa.